السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Insyaallah kita masih melanjutkan kajian akidah Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Dan ini tentunya kita wajib mengetahui karena ada orang yang menduga bahwasanya akidah Asy'ariyah dan sifat 20 yang sedang berkembang di dunia termasuk di negeri ini dianggapnya itu adalah akidahnya Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, maka tidak benar. Karena beliau telah bertobat dan telah menjelaskan di dalam kitabnya kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Waktu yang lalu telah kita bahas bahwasanya Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari menetapkan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahwasanya Allah itu di atas arsy. Kemudian juga Allah punya tangan, dan demikian juga Allah punya mata, dan juga Allah Subhanahu wa taala yaitu memiliki sifat yang lainnya. Kemudian dijelaskan di sini berikutnya, wa anna asma Allah taala, dan sesungguhnya nama-nama Allah. Jadi Allah itu punya nama, karena kita melihat dan mengetahui setiap yang wujud itu ada nama, dan Allah itu punya nama. Dan yang berhak memberi nama adalah Allah sendiri. Kemudian Rasulullah SAW di dalam hadisnya, dan beliau memberi nama pun atas perintah Allah dengan dasar ayat walillahil asmaul husna. Maka Allah itu memiliki nama-nama yang paling baik. Jadi wa anna asma Allah, sesungguhnya nama Allah, la yuqalu, tidak boleh dikatakan innaha ghairullah, bahwa namanya itu bukan Allah. Nah ini karena ada orang berpendapat bahwasanya nama Allah itu bukan Allah, maka ini salah. Apabila yang dimaksudkan nama Allah itu bukan Allah, maknanya yaitu sifat-sifatnya yang beda, maka itu betul bahwasanya Ar-Rahman kan namanya Allah, tapi Ar-Rahman lain dengan Ar-Rahim, lain dengan Al-Qahhar, lain dengan Al-Ghaffar, betul. Tapi kalau nama yang dimaksudkan bukan Dzatullah, maka itu salah. Karena nama ini diletakkan atau dihubungkan kepada zat yang wujud, sedangkan Allah Subhanahu wa taala wujud, dan namanya bukan hanya Allah. Nama Allah itu banyak sekali, dan namanya Allah mengandung sifat. Setiap nama Allah mengandung sifat. Jadi kalau namanya Ar-Rahman, maka sifatnya memiliki rahmat dan belas kasihan kepada hambanya. Namanya juga Al-Ghaffar, zat yang memberi ampunan, maka Dzu Maghfirah, bahwa Allah memiliki sifat mengampuni. Makanya Allah mengatakan wa ya'fu an katsir. Jadi Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari rahimahullah tidak membedakan nama-nama. Yang penting apabila itu semuanya namanya Allah, maka dia adalah Allah.
Jadi Ar-Rahman itu ya Allah, Ar-Rahim juga Allah, Al-Qahar juga Allah. Jadi Allah itu satu, namanya banyak. Kalau mereka bermaksudkan bahwasanya makna Allah itu lain dengan Ar-Rahman, memang betul. Karena makna Allah itu Al-Ma'bud yang disembah. Sedangkan Ar-Rahman zat yang maha belas kasihan. Tapi zatnya satu, namanya saja jumlahnya banyak. Nah ini ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan nama-nama bagi Allah. Yang dinamakan itu adalah Asmaul Husna. Nama-namanya yang baik. Makanya nama Allah Ta'ala tidak boleh dipakai oleh makhluknya. Kalau ada orang mempunyai nama Khairur Razikin, maka itu hendaknya diganti. Jadi ganti Abdur Razak. Karena Khairur Razikin itu paling baiknya memberi rezeki adalah Allah. Ada orang namanya Ahkamul Hakimin, tidak boleh. Kalau Abdul Hakim boleh. Karena Abdul itu hamba. Al-Hakim hambanya Allah yang bijaksana, yang maha menghukumi. Tapi kalau ada orang namanya yaitu Qadil Qudat atau Ahkamul Hakimin, maka tidak boleh. Karena itu yang dimaksudkan maknanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kama qalat al-Mu'tazilatu wal Khawarij. Maka kelompok Mu'tazilah dan kelompok Khawarij, mereka tidak menamakan nama Allah itu Allah, bukan. Jadi nama Allah itu makhluk. Jadi Allah itu zatnya, kemudian Allah menjadikan nama itu makhluk untuk dirinya. Ta'alallahu amma yasifuna uluwan kabira. Jadi kelompok Mu'tazilah tidak meyakini bahwasanya nama Allah itu adalah Allah. Tapi nama Allah itu adalah makhluk, makanya ditiadakan. Nah, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari pernah terjerumus dalam hal ini selama 40 tahun. Subhanallah, 40 tahun. Namun Allah memberi petunjuk, tidak repot, tidak ada kesulitan bagi Allah. Maka Allah menghendaki Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari tobat dari pemahaman kelompok Mu'tazilah dan Khawarij ini. Karena juga yaitu mencari ilmu yang mau membanding dengan ilmunya as-salafus salih, sehingga beliau bertobat. Makanya beliau menulis ini dalam rangka untuk membantah yaitu akidah-akidahnya dulu yang salah. Dan ini baiknya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari tidak mempertahankan kesalahannya, tidak. Maka ketika beliau tahu sebelumnya terjerumus dalam jurang kesesatan, setelah mendapatkan petunjuk diulasi, maka beliau bertobat dan menulis kitab menjelaskan bahwa akidah kami yang benar adalah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, tidak akidahnya Mu'tazilah dan tidak pula akidahnya Khawarij. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Kalau kita sudah merasa diri kita itu salah dan orang yang lain itu betul karena dia berpegang dengan as-sunnah, maka kita harus kembali kepada sunnah. Orang yang kembali kepada sunnah bukan hina. Orang yang menyadari atas kesalahannya tidak hina, justru menunjukkan baiknya itu. Karena dia menyadari bahwa dirinya manusia, dia salah, maka dia kembali kepada yang hak. Wa aqarru, dan demikian juga para ulama sunnah menetapkan, ini diantara yang ditetapkan oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, annallaha subhanahu wa ta'ala ilman, anna lillahi subhanahu wa ta'ala ilman, sesungguhnya Allah itu memiliki ilmu, dan ilmu itu adalah sifatnya. Namanya sifat mengikuti yang mausuf yang diikutinya. Jadi bukan sifat itu terlepas daripada Allah. Nah ini pun juga diakui oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari bahwasanya Allah memiliki ilmu, dalam rangka membantah kelompok Mu'tazilah dan Khawarij. Kelompok Mu'tazilah dan Khawarij meniadakan Allah punya ilmu. Kalau Allah sudah mengetahui pekerjaan hamba sebelumnya, jadi sebelum lahir sudah diketahui oleh Allah bahwa nanti orang ini masuk surga, masuk neraka, bahwa orang ini berbuat jahat, terlintas dalam pikiran Mu'tazilah ini atau kelompok Asy'ariyah ini. Kalau begitu Allah itu tidak adil, karena sudah diketahui dulu. Di mana letak adilnya? Begitu mereka memahami. Jadi Allah itu tidak boleh tahu pekerjaan kita.
tahu pekerjaan kita apabila kita itu sudah berbuat. Ini pemahaman yang tersesat, pemahamannya Mu'tazilah, Qadariyah, dan juga yang menyebar pada zaman sekarang. Maka Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari membantah dalam hal ini. Allah itu tahu. Sebelum kita wujud, Allah sudah mengetahui. Sebelum kita diciptakan, sudah ditulis dalam Lauh Mahfuz, sudah diketahui oleh Allah Ta'ala. Nah, mana dalilnya? Dalilnya surat An-Nisa ayat nomor 166. Nah, ini baiknya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Mereka dalam barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam barisan As-Salafus Saleh, dalam barisan yaitu akidahnya ahli hadis. Yang mana Allah berfirman, anzalahu bi'ilmihi. Maka Allah menurunkannya dengan ilmunya. Jadi dengan ilmunya dinisbahkan di sini, dihubungkan di sini ilmu Allah. Jadi Allah itu mengetahui sebelum kita itu diciptakan. Bahkan mengetahui apa yang akan terjadi besok kalau kita tidak tahu. Tapi Allah tahu. Wa ma taksibu ghada, dan apa yang kamu kerjakan untuk besok hari, Allah yang Maha tahu, kita tidak tahu. Tapi kelompok Mu'tazilah mengatakan Allah tidak boleh tahu. Allah tahu kalau kita sudah sekarang sudah di masjid ini, Allah tahu. Kalau sebelumnya Allah tidak tahu. Kalau tahu dulu nanti Allah itu tidak adil. Bagaimana menciptakan orang berbuat maksiat dulu? Nah, ini syubhat mereka. Kita bantah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui, karena Allah mengatakan wa huwas samiul basir. Maka Allah itu mendengarkan dan melihat. Wa huwa ala kulli syai'in alim. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Maka Allah taala mengetahui segala sesuatu, namanya segala sesuatu itu makhluk. Jadi tidak ada makhluk yang tidak diketahui oleh Allah, baik itu makhluknya atau pekerjaannya. Ya. Jadi apa yang akan kita kerjakan besok itu sudah diketahui oleh Allah. Cuma kita tidak mengetahuinya. Kita tidak mengetahuinya. Mengetahuinya apabila sudah peristiwanya datang. Seperti ini kita mengetahui hari ini di masjid, malam ini di masjid. Kita nanti tidak tahu. Ya. Maka dengan tidak tahu apa yang akan kita kerjakan besok itu, maka Allah memberi akal kepada kita, membedakan yang hak dan yang batil. Dan juga menurunkan ayat Al-Quran, mengutus utusannya agar manusia bisa memilih yang baik dan bisa meninggalkan yang jelek. Jadi Allah menakdirkan sesuatu tapi dirahasiakannya. Apa? Di dalam yaitu keterangan bahwasanya, yaitu bahwasanya at-takdir sirullahi ala ibadi. Takdir itu rahasia Allah yang Allah tidak memperjelaskan kepada hambanya. Jadi Allah tidak memberitahu kepada hambanya kecuali apabila sudah tiba saatnya. Nah, ini harus kita pahami. Tapi kelompok Mu'tazilah tidak mau, bahwa Allah itu tidak tahu amal kita. Berarti kalau Allah tidak tahu amal kita, bahwa kita itu lebih tinggi ilmunya daripada Allah. Dan ini tidak bisa diterima oleh tidak bisa diterima oleh akal yang sehat. Bagaimana ilmu kita makhluk, sedangkan ilmu Allah itu sifatnya. Apakah makhluk lebih mengetahui daripada Allah? Tentunya tidak mungkin. Maka yang menciptakan lebih tahu. Apabila makhluk boleh mengetahui, kenapa Allah tidak boleh mengetahui? Nah, maka Allah membantahnya, anzalahu bi'ilmihi. Maka Allah telah menurunkannya dengan ilmunya, menunjukkan bahwasanya ilmu Allah adalah sifat bagi dirinya. Demikian juga Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat nomor 1. Wa ma tahmilu min unsa wa la tadau illa bi'ilmih. Dan apa yang ada di dalam rahim wanita, maknanya dan apa yang ada di dalam rahim wanita, wa ma tahmilu min unsa, apa yang itu ada di rahim wanita, maknanya wanita itu hamil. Allah tahu ini nanti wujudnya laki-laki atau perempuan, dia cacat atau sehat, yang lainnya. Wala tadau, dan tidaklah lahir anak itu illa bi'ilmihi, kecuali dengan ilmu Allah. Walaupun sekarang ada USG atau ada peralatan canggih masalah yaitu medis atau kedokteran, maka tidak bisa mengetahui bahwa ini pasti laki-laki, ini pasti perempuan, kecuali kalau sudah besar.
Karena ini adalah ilmunya Allah Ta'ala. Ya. Oleh karena itu sering orang menjebak bahwasanya ini adalah perempuan, ini perempuan, sudah berulang kali ternyata lahir laki-laki. Dan dikatakan bahwasanya nanti lahir ternyata masih besok. Diperkirakan 1 bulan lagi lahir, ternyata besok sudah lahir. Ini menunjukkan bahwasanya Allah yang maha mengetahui janin yang ada di rahim wanita itu dan kapan pula lahirnya. Ya, wa ma tahmilu min unsa wa la tadau illa bi'ilmi. Tidaklah wanita itu hamil dan tidaklah wanita itu melahirkan anaknya kecuali dengan ilmu Allah. Ini menetapkan bahwasanya Allah punya ilmu. Faedah yang lainnya ikhwan yang dapat kita pahami, apabila kita meyakini Allah itu maha tahu, berarti kita harus berhati-hati. Kita beribadah harus karena Allah Ta'ala, karena Allah maha tahu. Kita harus takut tidak jatuh kepada perbuatan yang keji, yang syirik atau yang bid'ah, karena Allah maha tahu. Kita tidak mengurangi timbangan walaupun manusia tidak tahu kita mengurangi timbangan, tapi karena Allah maha tahu. Ini hikmahnya kenapa kita mempelajari asma wa sifat Allah, mengetahui nama dan sifatnya, karena faedahnya besar bagi orang beriman bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah, karena Allah yang menciptakan, Allah yang mengetahui. Yang tidak kita ketahui Allah mengetahui, karena Allah ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Maka Allah mengetahui yang nampak dan yang rahasia. Adapun kita hanya mengetahui yang nampak, itu pun tidak semuanya kita ketahui, hanya sebagiannya. Ini keterbatasan ilmu manusia. Maka ilmu Allah Subhanahu wa taala sempurna. Maka berdasarkan surat An-Nisa 166 dan surat Fatir ayat nomor 1 dan juga yang lainnya menunjukkan Allah itu memiliki ilmu, memiliki sifat ilmu, dan ilmunya tidak hilang, dan ilmunya tidak lupa, dan ilmunya tidak bertambah, tidak berkurang. Karena ilmu Allah adalah tetap kekal ada padanya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian berikutnya berkata Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Ini bagi orang yang mengatakan dirinya akidahnya Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, maka hendaknya memperhatikan perkataan beliau. Wa asbatu as-sam'a wal basara. Maka apa katanya Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari? Maka Ahlussunnah menetapkan bahwa Allah itu mempunyai pendengaran dan penglihatan. Karena mempunyai pendengaran yang mendengar, makanya namanya As-Sami'. Karena mempunyai penglihatan yang melihat, makanya Allah mengatakan Al-Basir. Jadi namanya As-Sami', namanya Al-Basir. As-Sami' maha mendengar. Karena maha mendengar, dia punya pendengaran, cuma kita tidak tahu. Jangan menanya bagaimana, karena kita tidak tahu. Yang penting Allah mendengar tidak sama dengan makhluknya mendengar. Bahwa Allah melihat, iya Allah melihat. Karena melihat adalah sifat yang mulia. Nah, kalau kita melihat ada orang yang buta dengan orang melihat, kita menilai orang melihat adalah orang yang lebih mulia. Maka jika kita mengetahui orang itu mendengar dan melihat sempurna panca inderanya, maka Allah Subhanahu wa taala yaitu lebih sempurna. Tapi kita tidak mengatakan Allah punya panca indera. Kita hanya mengatakan Allah punya pendengaran, Allah punya yaitu penglihatan. Karena disebutkan, tapi panca indera tidak ada. Yang tidak ada jangan disebutkan. Dan jangan mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala punya yaitu yang punya pendengaran, berarti kan itu indera. Oh jangan, itu indera untuk makhluk. Jangan, Allah tidak menyebutkan indera. Menyebutkan tangan, menyebutkan yaitu mata, menyebutkan pendengaran, menyebutkan juga pengetahuan dan juga yang lainnya. Walam yanfa'u dzalika anillah. Ahli sunnah wal jamaah tidak meniadakan sifat mendengar dan sifat melihat ini bagi Allah. Tapi kelompok Asy'ari yang dulu Mu'tazilah meniadakan hal ini. Karena apabila mendengar berarti kan muhdas baru. Sekarang mendengar, besok lusa mendengar. Loh, kalau begitu kan seperti makhluk. Nah, itu bodohnya mereka. Kesalahan mereka dibayangkan sifat Allah itu seperti makhluk.
Padahal Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian juga Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Mereka tidak berpikir sana. Pokoknya apabila Allah mendengar sekarang, besok mendengar Allah datang, Allah melihat, berarti Allah ini baru. Nah, ini kesalahan mereka. Jawabnya kita bahwasanya sifat Allah Ta'ala mendengar dan sifat Allah Ta'ala yaitu melihat mananya adalah sifat zatiyah. Sifat zatiyah, sifat yang ada pada dirinya, kekal selamanya. Adapun sifat fi'liyahnya, fi'liyahnya itu pekerjaannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya melihat, ya maka sekarang melihat, besok melihat, kemarin melihat dan seterusnya. Karena Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk. Karena orang mengantuk melihatnya enggak beres. Ya, karena orang tidur tidak melihat sama sekali. Makanya Allah meniadakan sifat ini karena ini sifat makhluk. Jadi melihat yang ada mengantuk, melihat yang ada tidur, yang tidur. Makanya sifat makhluk. Allah membersihkan dirinya. Jadi melihatnya Allah Ta'ala tidak sama dengan melihatnya makhluknya. Ya. Kama nafatuhul Mu'tazilah. Ada orang Mu'tazilah meniadakan Allah itu tidak punya pendengaran, Allah tidak punya penglihatan, pokoknya namanya as-sami gitu saja. Nah ini adalah salah. Demikian juga berikutnya berkata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, wa asbatu lillahil quwwah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Allah itu memiliki kekuatan. Tapi kalau orang Mu'tazilah berpikir Allah kok kuat, jadi bingung otaknya. Ini kuat kan sifatnya manusia. Ketika mendengar bahwasanya Allah turun, loh ini kok turun, jadi tercengang dia. Padahal Allah yang bicara, kenapa yang tercengang? Padahal Rasulullah SAW menjelaskan. Jadi ketika disebutkan Allah itu memiliki kekuatan terlintas oleh mereka sama dengan makhluk, ini kesalahan mereka. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Allah itu punya kekuatan karena manusia pun apabila kuat itu mulia. Ya. Berapa banyak orang menghina orang yang lemah, tapi memuji orang kuat, orang itu kuat sekali dia, kuat pekerjaannya dia, kuat sholatnya dia, kuat puasanya, mulia dia. Maka bagaimana sifat mulia ini tidak boleh bagi Allah Ta'ala? Maka Allah membantah bahwasanya Allah menetapkan dirinya memiliki sifat kuat di dalam surat Fussilat ayat nomor 11. Ya, ini kalau kita ditanya mana yang menyebutkan Allah itu punya sifat kuat, banyak sekali. Surat Al-Dariyat juga ada 59. Ini juga surat Fussilat ayat nomor 11. Allah mengatakan awalam yarau, belumkah mereka itu melihat annallaha alladzi khalaqahum, sesungguhnya Allah lah yang menciptakan mereka. Mana yang menciptakan manusia? Huwa asaddu minhum quwwah, Allah itu lebih kuat daripada mereka. Jadi Allah menjadikan makhluk memiliki kekuatan. Ada kalanya kuat ilmunya, kuat hafalannya, kuat makannya, kuat tidurnya, kuat ibadahnya, kuat mengangkat barang, namanya kuat kan. Nah, jadi Allah mensifati orang yaitu manusia ada kuatnya. Bahkan juga Rasulullah SAW mengatakan al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Hadis itu adalah hadis yang sahih. Orang mukmin yang kuat, nah itu lebih disenangi oleh Allah Ta'ala daripada orang mukmin yang lemah, terutama kuat iman, yang itu puncaknya kekuatan. Maka apabila sifat kuat ini bagus untuk makhluk, untuk manusia, ya kita memiliki kendaraan kuat, mestinya memiliki yaitu binatang dia kuat fisiknya, itu kan mulia. Bagaimana tidak boleh kuat ini bagi Allah Ta'ala? Walillahil masalul a'la. Maka tidak ada yang menandingi sifat kuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat kuat Allah Ta'ala bukan makhluk, sedangkan sifat kuat kita adalah makhluk, dan semuanya makhluk pasti akan hancur. Makanya kita dikurangi kekuatannya.
Ketika mengangkat bara yang pertama kuat, ketika kelimanya lemah kita. Itu kekuatan manusia terbatas. Ketika berumur pemuda kuat, tapi kalau sudah berlanjut usia, nah mulai menurun kekuatannya. Nah ini kuatnya manusia, turun naik dia. Kuatnya Allah Ta'ala kekal. Maka Allah mensifati manusia kuat, Allah mensifati dirinya kuat, tapi bukan sama. Karena Allah mengatakan huwa asyaddu minhum quwwah. Allah itu lebih kuat daripada makhluknya. Seandainya Allah tidak lebih kuat daripada makhluknya, maka akan dikalahkan makhluknya. Sebagaimana kuatnya pemimpin, suatu saat juga akan lengser. Karena kuatnya makhluk. Ya. Tapi siapa yang melawan kekuatan Allah? Allah membuat langit dan bumi, membuat air, membuat gunung. Tidak satu pun yang bisa protes. Tidak satu pun yang bisa mengalahkan kekuatan Allah. Karena Allah Ta'ala mengatakan huwa asyaddu minhum quwwah. Karena Allah itu lebih kuat daripada makhluknya. Ini menunjukkan Allah punya sifat kuat. Manusia, makhluk punya sifat kuat. Tapi kuatnya Allah tidak sama dengan kuatnya makhluknya. Ya ini harus kita pahami. Jadi sifat kuat yang Allah tetapkan di dalam yaitu ayatnya. Bahkan juga beliau menetapkan dalam hadisnya. Ini adalah sifat yang terpuji. Demikian juga Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala kuat, huwal quwwatul matin." Kuat, al-matin lagi. Nah, jadi kuat. Maka Allah mensifati dirinya dengan sifat kuat. Baik. Demikian juga waqalu. Ahli sunnah wal jamaah juga berkata, ini pernyataan Imam Abdul Hasan al-Asy'ari rahimahullah. Innahu la yakunu fil ardi. Sesungguhnya tidak ada di dalam permukaan bumi ini min khairin berupa kebaikan, wala syarrin dan tidak pula wujud kejelekan, illa masya Allah, kecuali Allah telah menghendakinya. Nah, beliau Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari menetapkan bahwasanya apa saja yang wujud di bumi ini berupa baik dan berupa jelek itu kehendak Allah dalam rangka membantah kelompok Mu'tazilah. Dalam rangka pula membantah kelompok yaitu Qadariyah. Yang mana beliau ketika terjun di dalam mazhabnya yang tersesat yaitu Mu'tazilah ini, bahwasanya Allah tidak punya masyiah, Allah tidak punya kehendak, maka hambanya yang punya kehendak. Maka beliau menjelaskan Allah punya kehendak. Kehendak untuk berbuat baik karena ada hikmahnya, berkehendak untuk berbuat jelek karena juga ada maslahannya. Wa innal asya'a takunu bi masyiatin. Karena wujudnya sesuatu ada yang menghendakinya. Tidak mungkin wujud dengan sendirinya. Karena setiap yang wujud ada yang mewujudkan. Setiap makhluk ada khaliknya. Ya. Itu makanya kita katakan kemarin anak kecil pun juga menanya, ini makanan siapa yang membuat? Ini masak siapa yang masak? Seandainya fitrah manusia itu tidak mengakui adanya yang membuat, tentunya oh ini wujud sendiri, tidak perlu bertanya. Tapi anak kecil ada fitrahnya dia. Siapa yang masak? Kok enak itu? Ini dari mana? Menanya asalnya, siapa yang membuat? Maka bagaimana langit dan bumi sekian besarnya, tidak ada yang membuat, katanya orang falsafat itu wujud sendiri. Ya. Bahwasanya kita mati hidup ya di dunia ini. Maka ini adalah orang yang sifatnya menyalahi akalnya sendiri dan menyalahi fitrahnya. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, disebutkan di dalam surat At-Takasur ayat nomor 29. Wa ma tasawuna illa ayyasha Allah. Ini salah suratnya. Wa ma tasawuna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, wa ma tasawuna, ayatnya betul, wa ma tasawuna
illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Dan tidaklah kamu itu berkehendak ya, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Di sini ada dua kehendak. Manusia punya kehendak, Allah punya kehendak. Tapi kehendaknya manusia, Allah yang mewujudkannya. Siapa yang berbuat? Manusianya. Siapa yang menghendaki berbuat? Allah. Dibedakan yang berbuat dan yang menjadikan perbuatan. Kita tahu bahwasanya kipas ini berputar. Tapi bukan kipas itu yang membuat. Yang berputar adalah kipasnya. Pembuatnya lah. Karena ada orang yang mengatakan bahwasanya dirinya itu adalah Allah. Na'udzubillah min dzalik, seperti kelompok Sufia. Jadi Allah mengatakan wa ma tasyauna, tidaklah kamu hai hamba berkehendak illa ayyasha Allah, kecuali Allah telah menghendakinya. Jadi kehendak manusia tidak bisa wujud sendiri. Kehendak manusia wujud apabila Allah menghendakinya. Dengan bukti ya kawan, kita kan punya keinginan banyak, ingin kaya, tapi Allah tidak menghendaki kaya. Ingin tidak mati, tapi Allah menghendaki kita mati. Ini menunjukkan kehendak kita itu di bawah kehendak Allah. Berapa banyak orang ingin yaitu meloncat begitu jauh, itu kan kehendaknya. Tapi apabila Allah tidak menghendaki, ya tidak akan terjadi. Dan itu bukti ya yang tidak bisa kita tolak. Maka bagaimana orang menolak kehendak Allah Ta'ala? Jadi di sini wa mata sauna, manusia punya kehendak. Tapi kehendaknya manusia itu adalah makhluk. Kehendaknya Allah adalah Khalik. Jadi tidak mungkin kita datang di masjid ini kecuali dikehendaki oleh Allah. Ya. Namun ya ikhwan, dalam hal ini kehendak Allah itu dua macam. Ada kehendak untuk menciptakan, dan ada kehendak untuk menyenanginya. Apabila berkehendak untuk menciptakan, pasti akan terjadi. Ya. Jadi apabila Allah menghendaki untuk menciptakan, pasti akan terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Tapi apabila kehendaknya itu berhubungan dengan mencintai, ya, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Nah, tidak semuanya orang yang dikehendaki, disenangi oleh Allah untuk berbuat baik, maka dia berbuat baik, karena tergantung dengan kehendak kauniyah. Seperti begini, Allah menghendaki manusia itu beriman, kan? Ada firman-Nya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, beribadalah kamu kepada Rabbmu. Ini namanya kehendak untuk menyenanginya, kehendak untuk memerintah. Tapi kehendak untuk memerintah ini tidak mesti terjadi. Kapan terjadi? Apabila dikehendaki oleh kauniyah, kehendak taufik. Makanya ada hidayah taufik, ada hidayah al-ihsan. Oleh karena itu tidak semuanya manusia yang diperintah untuk beriman, dia beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, orang beriman diwajibkan kamu berpuasa. Ini kan kehendak Allah. Allah menyenangi orang yang berpuasa, tapi tidak semuanya orang mukmin berpuasa. Siapa yang berpuasa? Apabila dikehendaki kauniyah, dikehendaki dia itu berpuasa. Ya, ini bantahannya terhadap orang yang mengatakan bahwasanya kehendak Allah itu hanya satu, yaitu kehendak kauniyah. Ini adalah orang Jabriyah. Makanya ayat ini membantah dua kelompok yang menyepelekan masalah takdir dan kelompok yang berlebih-lebihan beriman dengan takdir. Kelompok yang berlebih-lebihan dengan beriman dengan takdir, mereka tidak mau berusaha. Kita karena sudah diciptakan begini, tidak mungkin kita bisa berubah. Maka Allah membantah, wa ma tasyauna. Allah menetapkan kita ikhtiar, usaha. Ada lagi orang yang sifatnya membantah bahwasanya kita itu yang berkehendak, Allah tidak berkehendak. Itu kelompok Qadariyah. Maka Allah membantah, illa ayyasha Allah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Apabila Allah menghendaki untuk mewujudkannya, pasti akan wujud.
Tapi apabila Allah menghendaki untuk mencintai, hanya memerintah, maka belum tentu wujud. Ya, seperti itu tadi, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Rabbmu. Itu kan kehendak Allah agar manusia untuk bertakwa. Tapi karena Allah hanya menghendaki untuk memerintah, tidak menghendaki untuk wujud, maka yang tidak dikehendaki wujud, ya dia tetap kafir. Tapi yang dikehendaki untuk mendapatkan hidayah, maka dia menjadi orang yang masuk Islam. Ini bedanya antara iradah kauniyah, kehendak untuk mewujudkan, dan iradah syar'iyah, hanya kehendak untuk memerintah atau menyenanginya. Jadi kehendak untuk menyenangi belum tentu diwujudkan oleh Allah. Tapi apabila berkehendak untuk mewujudkan, maka dia pasti wujud. Baik, kita lanjutkan. Berkata pula Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, wa aqarru, mereka menetapkan annahu la khaliqa illallah. Bahwa ahli sunnah wal jamaah menetapkan tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini penting, bahwa khalaqakum walladzi khalaqakum, dialah yang menciptakan kamu. Wa huwa khaliqukum, dialah penciptamu. Maknanya Allah lah yang menciptakan kamu. Demikian juga ini kita harus pahami bahwasanya segala sesuatu itu makhluk, maka khaliknya hanya Allah. Dan ini membantah yaitu orang falsafat, pemahaman falsafat, bahwasanya dunia langit wujud dengan sendirinya. Maka ini tidak benar. Dan apabila diyakini seperti itu, kafir. Demikian juga bahwasanya Aristoteles atau Plato yang juga mengatakan bahwasanya alam ini asalnya dari kabut. Dari mana mereka mengatakan alam dari kabut? Itu hanya yazunnun, dugaan mereka. Ada lagi mengatakan alam ini endapan air, mungkin dia mengambil air, ya, wadah endapan ada endapannya, ini mengeras sehingga dikatakan bumi itu asalnya dari air, maka ini pun tidak punya dalil. Allah menjadikan bumi sendiri, Allah menjadikan air sendiri, Allah menjadikan langit sendiri. Ada lagi falsafat Darwin mengatakan manusia asalnya dari kera. Dari mana dalilnya manusia asalnya dari kera? Manusia itu asalnya dari air mani. Ya. Air maninya manusia. Ya. Bukan air maninya kera dia. Ini pemahaman orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu, bahwasanya alam itu tidak ada penciptanya. Ya. Demikian juga yaitu komunis atau yang lainnya meyakini bahwasanya alam ini tidak ada pencipta. Maka Allah mengatakan, maka Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menetapkan wa aqarru annahu la khaliqa illallah. Ya, ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Ta'ala. Menciptakan perbuatan Allah Ta'ala, menciptakan yang baik Allah Ta'ala, menciptakan yang buruk Allah Ta'ala. Cuma adab kita, jangan kita hanya menyebut Allah menciptakan yang jelek saja. Oh, Allah pencipta yang jelek, itu kan hina. Kalau namanya berdua, Allah menciptakan yang baik dan Allah yang menciptakan yang jelek, sempurna. Ya. Jadi apabila orang berbuat jahat, jangan mengatakan, oh ini sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, walaupun itu sudah takdir. Ya. Tapi kita hendaknya sopan. Maka kita hendaknya punya adab bahwasanya perbuatan jahat ini saya yang berbuat. Walaupun dalam hati Allah yang menakdirkan. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika dia melanggar yaitu larangan Allah Ta'ala, apa katanya? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Ini adabnya kita. Apabila dalam urusan yang jelek, maka tidak dinisbahkan kepada Allah, ya, tapi dinisbahkan kepada diri kita. Ini kesalahan saya. Apabila itu baik, kita nisbahkan, kita hubungkan kepada Allah. Alhamdulillah, kami mendapatkan kenikmatan. Apabila orang itu mendapatkan musibah, ini dosa saya, ini kesalahan saya. Ya, sebagaimana tadi Nabi Adam alaihissalam punya adab, Rabbana zalamna
anfusana. Ya Allah, kami berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Maka Nabi Adam tidak mengatakan, ya Allah, engkau telah menakdirkan kami, tidak. Walaupun itu diyakini, tapi menurut bahasa, ya, karena di dalam hadis dijelaskan bahwasanya asyarru laisa ilaika. Yang jelek itu bukan dihubungkan kepadamu, wahai Allah. Wal khairu minka. Dan sesungguhnya yang baik itu adalah darimu, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adab kita. Jadi semua yang baik, yang jelek adalah datangnya dari Allah. Tapi kita tidak boleh berdoa, ya khaliqa syaitan, wahai yang menciptakan syaitan, tidak boleh. Ya khaliqa zina, wahai yang menciptakan zina, tidak boleh. Karena ini yaitu tidak terpuji. Karena itu tidak adab, ya. Tapi ya khaliqal khaira was syarra boleh. Wahai yang menciptakan yang baik dan yang menciptakan yang buruk, maka sempurna. Makanya Allah mengatakan huwallazi khalaqakum. Dialah yang menciptakan dirimu, faminkum mu'minun wa minkum kafirun. Maka sebagian ada yang beriman, sebagian ada yang kafir. Wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Sebagian kalian yang kafir, sebagian ada yang beriman. Disebut dua-duanya. Allah menciptakan yaitu yang baik dan yang jelek. Jangan mengatakan Allah menciptakan yang jelek saja. Allah menciptakan jelek berarti tidak sempurna. Karena Allah memiliki sifat yang sempurna. Wa anna sayyi'atil ibadi yakhluquha Allahu. Sesungguhnya kejelekan hamba ini Allah telah menciptakannya. Dan ini sengaja disampaikan oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, karena hal ini dibantah, ditolak oleh orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah bahwasanya perbuatan hamba itu bukan Allah yang menciptakan. Makanya di sini dibantah, wa anna sayyi'atil 'abdi yakhluqu Allah. Sesungguhnya kejelekan, kemaksiatan hamba itu Allah yang menciptakan kemaksiatannya, tapi Allah bukan yang mengerjakannya. Dibedakan, ya. Jadi orang mencuri itu orangnya mencuri. Kita tidak mengatakan Allah mencuri. Ya. Nah, orang itu mencuri, nisbahnya mencuri itu kepada manusia karena perbuatan jelek. Tapi kalau kita tanya bahwasanya semua itu adalah Allah yang menciptakan. Ya. Dan ada hikmahnya Allah menciptakan jin, Allah menciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ada faedahnya Allah menciptakan malaikat, hamba yang murni taat, tidak pernah maksiat. Dan ada pula faedahnya Allah menciptakan iblis yang itu maksiat murni, tidak pernah taat. Demikian juga Allah menciptakan manusia dan jin, ada yang iman, ada yang kufur, ada yang taat, ada yang maksiat. Semuanya ini ada hikmahnya, ya. Jangan sampai mengatakan kenapa Allah menciptakan iblis. Allah menciptakan iblis banyak faedahnya. Seandainya Allah tidak menciptakan iblis, kita tidak disuruh membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan terkutuk. Maka dengan adanya setan kita suruh berlindung. Kita suruh berlindung adalah ibadah, ya. Dengan adanya godaan kita berhati-hati. Dengan adanya Allah menciptakan neraka, maka kita menjauhi kemaksiatan, menjauhi syirik dan bid'ah. Dengan adanya Allah menciptakan surga, maka kita berupaya untuk masuk surga dengan berusaha untuk beramal saleh. Jadi semuanya ada hikmahnya. Allah menciptakan nyamuk yang itu madarat bagi manusia, hikmahnya ada pabrik nyamuk. Hikmahnya juga ada dokter kesehatan dan juga yang lainnya. Jadi Allah tidak menciptakan murni kejelekan. Jadi kejelekan yang diciptakan oleh Allah ada faedahnya, ada hikmah, ada maslahat yang lainnya. Allah menciptakan sakit, maka orang merasakan sehat, merasakan nikmatnya sehat ketika dia pernah merasakan sakit. Ketika sakit, maka orang itu ingat kepada Allah, ada faedahnya. Ketika sakit, maka dia berusaha untuk istighfar, berusaha berubat, juga ada faedahnya. Jadi jangan sampai kita suudzon kepada Allah. Kenapa Allah menciptakan iblis? Mengapa Allah menciptakan nyamuk? Mengapa Allah menciptakan ular dan juga yang lainnya? Maka kita menanya kepada diri kita, sudahkah kita ini mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah? Sudahkah kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa anna a'malal ibadi, apa katanya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, maka sesungguhnya amal hamba ini
yakhluquhu Allahu azza wa jalla. Telah diciptakan oleh Allah azza wa jalla. Cuma kita tidak tahu besok beramal apa. Tapi besok kita beramal apa sudah diketahui oleh Allah, sudah dicatat dan sudah yaitu dicatat di Lauhul Mahfuz. Dan sudah dikehendakinya, tinggal diwujudkannya untuk besok. Itu apabila wujudnya untuk besok hari. Jadi Allah menciptakan kita, Allah menciptakan pekerjaan kita, Allah menciptakan niat kita, Allah menciptakan pula perbuatan kita. Namun yang berbuat diri kita. Nah, demikian juga wa annal ibadah, sesungguhnya hamba ini layak diruna, tidak mampu ayyakhluqu minha syai'an. Tidak mampu untuk menciptakan sedikit pun. Menciptakan sedikit tidak mampu. Mau menciptakan mata tidak bisa. Menciptakan rambut tidak bisa. Mau menciptakan alis tidak bisa. Kalau alis-alisan ya lain lagi. Dan itu tidak sama dengan apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau menjadikan matanya supaya sehat terus tidak bisa. Dokter mata maka dia juga suatu saat matanya juga rabang. Ini menunjukkan manusia tidak bisa menciptakan apa-apa kecuali apabila Allah menghendaki. Jadi membuat sesuatu apabila Allah menghendaki baru terwujud. Kalau tidak dikehendaki Allah tidak akan wujud. Baik ya ikhwan, ini keterangan singkatnya berkenaan dengan beberapa yaitu sifat yang harus kita pahami tentang haknya Allah Subhanahu wa taala, sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang bertanya, silakan, masih ada waktu 3 menit insyaallah. Ya. Ya. Iya. Ya. Bagus. Baik. Jadi apabila kita itu sudah tahu bahwasanya kesalahan itu juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan juga takdir dari Allah taala. Baik yang jelek juga takdir. Bagaimana untuk mensiasati supaya kita itu tidak banyak dosa? Nah, ya. Supaya tidak jatuh kepada perbuatan dosa. Maka supaya kita tidak jatuh kepada perbuatan dosa, pertama kita harus berilmu. Karena dosa itu harus diilmui. Bagaimana kita akan selamat dari dosa kalau kita tidak tahu dosa? Itu satu. Yang nomor dua, apabila kita sudah tahu dosa, maka hendaknya menghindari. Kita hendak tahu kalau ini mobil sedang kecepatan tinggi, maka kita kan ada kemampuan untuk menghindari, menunggu dulu. Tahu itu perbuatan zina bahaya, jangan berbuat zina. Dan apabila nafsu dibangkit kuat sekali, maka Allah menunjukkan kita jalan selamatnya dari nafsu syahwat, yaitu dengan menikah. Orang ingin mencari rezeki, maka dia berkeinginan untuk berjudi, jangan berhenti, jangan berjudi. Maka upayakan kita mencari pekerjaan yang halal. Jadi untuk menyiasati bagaimana kita hendaknya, bagaimana kita itu terhindar dari tergelincirnya dosa, pertama harus berilmu. Yang nomor dua, kita harus mengamalkan ilmu tadi. Dan kita memperbanyak ibadah. Seperti ini, kita di masjid beribadah. Bagaimana kita mau mencuri? Bagaimana kita mau menghibah? Bagaimana mau menggunjing? Maka tidak mungkin. Yang nomor tiga, kita berteman dengan orang yang sifatnya soleh. Maka itu cara supaya kita tidak jatuh kepada perbuatan dosa. Baik, waktunya sudah cukup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.